Apakah yang disebut hidup berkelimpahan itu? Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekeluarga. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, kami rindu mengungkapkan syukur kami kepadamu setiap kami bangun di pagi hari. Setiap itu pula kami teringat akan besarnya kasih-Mu, kasih-Mu yang melindungi, kasih-Mu yang memberkati. Sebelum kami menjalani hari ini, kiranya firman-Mu kami dengar supaya tertanam di dalam hati kami, menjadi kekuatan, menjadikan iman kami senantiasa bertumbuh kepadamu. Bapa, berkati pemberitaan firman pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca dari Injil Matius pasal 14 ayat 17 dan 18. Di sana dikatakan demikian. Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang baru saja kita dengar tadi adalah cuplikan ayat dari perikop yang mengisahkan tentang mukjizat Tuhan yang pernah dilakukannya, yaitu membuat 5 roti dan 2 ikan cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa mukjizat Tuhan ada sampai saat ini. Karena Tuhan Yesus Kristus yang dahulu membuat 5 roti dan 2 ikan menjadi cukup untuk 5.000 orang, adalah juga Tuhan yang berkuasa dan berkarya sampai dengan hari ini. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa semula orang-orang itu kekurangan, tetapi kemudian mereka berkelimpahan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, mari kita amati satu persatu makna dari ayat ini. Yang pertama, saudara-saudara, kita tahu bahwa sejak awalnya murid-murid Tuhan Yesus Kristus berkata kepada Tuhan Yesus Kristus agar menyuruh orang-orang yang mengikutinya untuk pergi ke desa-desa terdekat supaya mereka membeli makanan. Itu suatu solusi yang sangat logis, karena ketika orang banyak itu berdatangan untuk mendengarkan Tuhan Yesus mengajar, para murid tidak dipersiapkan untuk konsumsi mereka saat hari telah mulai malam. Tetapi apa yang terjadi, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Di dalam perikop ini kita juga membaca bahwa Tuhan Yesus melarang murid-muridnya menyuruh orang-orang pergi ke desa-desa untuk mencari makanan. Tuhan Yesus berkata, "Kamu harus
memberi mereka makan. Saudara dikasihi Tuhan, hal yang sangat menarik terjadi, yaitu ketika murid-murid Tuhan Yesus disuruh oleh Tuhan Yesus Kristus untuk memberi mereka makan, maka tiba-tiba terungkaplah bahwa sesungguhnya pada diri mereka masih memiliki makanan. Para murid itu masih memiliki makanan, meskipun sedikit. Nah, ayat yang kita dengar pada pagi hari ini terungkaplah bahwa meskipun sedikit, Tuhan Yesus Kristus menaruh perhatian penuh kepada apa yang masih mereka miliki. Lalu mereka menjawab, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Saudara-saudara, apakah kita melihat makna indah yang terdapat di dalam ayat ini? Iya. Sebelum Tuhan Yesus Kristus memberi apa yang kita minta, sehingga kehidupan kita dijadikannya berkelimpahan, berkecukupan, Tuhan Yesus Kristus tidak ingin ada sesuatu yang terputus antara apa yang kita minta dengan apa yang telah Tuhan beri. Saudara dikasihi Tuhan, artinya seringkali kehidupan kita, di saat kita ada kebutuhan, di saat kita ada masalah, maka kita meminta pertolongan kepada Tuhan, dan kesungguhan kita meminta kepada Tuhan sampai-sampai cara kita meminta kepada Tuhan seperti orang yang tidak pernah diberi apa-apa oleh Tuhan. Bahkan seringkali di dalam kesedihan kita yang amat sangat, kita mengatakan, "Mengapa Tuhan Engkau tidak menolong aku? Mengapa Tuhan Engkau tidak memberi aku?" Karena kita begitu membutuhkan, sampai-sampai kita lupa bahwa cara kita meminta seperti itu bagaikan kita tidak pernah menerima apapun dari Tuhan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kita menemukan kunci yang pertama yang indah ini. Tuhan Yesus menghendaki adanya kesinambungan antara apa yang kita minta dengan apa yang telah Tuhan beri. Semula 5 roti dan 2 ikan itu tidak disebut. Mereka hanya mengungkapkan betapa orang-orang ini lapar dan mereka tidak menyediakan makanan, sehingga orang-orang ini harus ke desa-desa. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata, "Kamu yang harus memberi mereka makan," baru terungkaplah bahwa ada berkat yang harus disebutkan, yang harus disyukuri, yang tidak boleh dihilang-hilangkan. Dengan demikian, Tuhan Yesus Kristus menghendaki bahwa di saat kita meminta, kita juga percaya bahwa Tuhan senantiasa memberi. Di saat kita meminta, Tuhan menghendaki, kita pun percaya bahwa selama kehidupan kita telah dipenuhkan Tuhan oleh berkat-berkat-Nya. Jadi sudah dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya pengungkapan syukur atas apa yang telah
Tuhan beri. Pengungkapan syukur. Tuhan mengutus kita mengungkapkan syukur agar kita tidak lupa bahwa sesungguhnya sebelum kita meminta, jauh sebelum kita meminta kepadanya, Tuhan telah hadir dalam kehidupan kita sebagai penolong dan pemberi berkat. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka apa yang Tuhan telah beri bersambung dengan apa yang akan kita minta. Sehingga ketika kita minta kepadanya, kita memintanya dengan penuh percaya. Itu yang pertama, saudara-saudara. Nah, sekarang yang kedua, ketika mereka mengatakan bahwa yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan, maka Tuhan Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Bagaimana selanjutnya, saudara-saudara? Selanjutnya, jikalau kita membaca perikop ini dengan lengkap, maka kita akan tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus memberi makan 5.000 orang dengan memakai 5 roti dan 2 ikan itu. 5 roti dan 2 ikan itulah yang dipergunakan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Tuhan Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu diambilnya, lalu ayat berikutnya mengatakan Tuhan Yesus mengucap berkat atasnya. Lalu apa yang kurang itu menjadi berkelimpahan. Saudara, makna apa yang kita temukan? Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang Tuhan mengizinkan kita untuk meminta sesuatu kepadanya. Tetapi Tuhan juga mengutus kita untuk mengembangkan. Iya, untuk mengembangkan hal-hal yang telah ada di dalam diri kita. Kalau tadi yang pertama, hal-hal yang telah Tuhan berikan kepada kita, Tuhan mengutus kita untuk mensyukurinya, maka yang kedua ini Tuhan mengutus kita untuk mempergunakan hal-hal yang telah ada dan memperkembangkannya. Ingat, saudara-saudara, Tuhan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita, dan setiap pemberiannya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, menjadi talenta. Iya, menjadi talenta. Sehingga dengan demikian, ketika kita meminta kepada Tuhan, maka kita pun berkewajiban untuk melihat apa yang ada pada diri kita, yang setelah mensyukurinya, lalu memperkembangkannya. Sehingga, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak terjatuh ke dalam kehidupan yang selalu mengeluh, mengaku kita tidak punya ini, tidak punya itu, mengaku bahwa ini tidak bisa, ini tidak memadai, ini kurang, dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi kita tahu bahwa setiap kita mempunyai sesuatu yang bisa diperkembangkan. Anak-anak yang ingin pandai, ketika meminta kepandaian kepada Tuhan, mereka harus mengingat bahwa Tuhan telah memberi sesuatu kepadanya untuk diperkembangkannya, yaitu dengan belajar yang rajin. Contoh ini dapat kita terapkan pada hal-hal yang lain, supaya 5 roti dan 2 ikan yang ada pada kita, yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita serahkan kepadanya, dan olehnya Tuhan akan mengucap berkat. Saudara dikasihi Tuhan, jika demikian, mari kita lihat apa yang kita punya. Tenaga,
pikiran, kesehatan, harta benda, semuanya itu pemberian Tuhan. Tuhan mengutus kita untuk mengelola semuanya itu, menata kehidupan kita, dan dengan menyerahkan kepada Tuhan kita memperkembangkannya. Mempergunakan tenaga kita dengan maksimal, menggunakan kecerdasan pemikiran kita dengan maksimal, mempergunakan kekuatan kita dengan maksimal, sehingga tidak sampai dihinggapi kemalasan. Akhirnya, saudara dikasihi Tuhan, kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari firman ini? Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Nah, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, maka kehidupan yang berkelimpahan berkat menjadi rencananya di dalam kehidupan kita. Namun saudara-saudara, mari di dalam setiap permohonan permintaan kita ada kesinambungan antara apa yang kita minta dengan mengucap syukur atas apa yang pernah Tuhan beri. Yang kedua, kelimpahan kehidupan adalah sesuatu yang Tuhan telah letakkan di dalam diri kita, sehingga kini kita mulai harus berpikir, apa yang dapat aku lakukan dengan setiap pemberian Tuhan yang ada padaku, dengan setiap talenta yang ada padaku, supaya dengan memohon pertolongan Tuhan, aku dapat giat dan bersemangat di dalam bekerja, di dalam segala sesuatu, di dalam langkah-langkah bijak, di dalam pengambilan keputusan yang baik, sehingga kesemuanya itu membuat kehidupan kita diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, jadikan kami mengucap syukur atas apa yang pernah Tuhan berikan kepada kami. Jadikan kami tidak hanya mengeluh, tetapi melihat apa yang ada pada kami, lalu menyerahkan kepadamu, dan Tuhan akan memberkati. Jagai hari ini Bapa, hari ini Tuhan memberkati kami dengan kelimpahan. Tuhan memberi kekuatan, kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekeluarga. Amin.